Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid ini di dalam rangka untuk mempelajari kembali kitab Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudadduha aw yanqusuha min asyirkil akbari wal asghari wat ta'til wal bid'ah wa ghairi dzalik. Akidah tauhid dan penjelasan apa saja yang bertentangan dengannya atau mengurangi kesempurnaannya, baik itu berupa kesyirikan yang besar ataupun yang kecil, atau mungkin berupa ta'til, kebid'ahan dan yang lain sebagainya. Di kitab yang menjelaskan tentang akidah yang harusnya kita yakini, yaitu di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus menjelaskan berbagai macam perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid atau mungkin mengurangi kesempurnaan tauhid. Alhamdulillah, selama kita mempelajari kitab ini, kita sudah mengambil banyak pelajaran, mulai dari bab yang pertama, yaitu berkaitan tentang masalah akidah. Ini pendahuluan tentang masalah akidah, termasuk juga di sana tentang bagaimana sumber akidah kita ambil, dari mana kita ambil akidah tersebut. Kemudian setelah itu pada bab yang kedua sudah kita lewati tentang penjelasan makna tauhid dan macam-macamnya. Kemudian juga pada bab yang ketiga sudah kita lewati juga penjelasan tentang macam-macam kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan beberapa istilah-istilah menyimpang, maksudnya istilah-istilah yang menunjukkan tentang penyimpangan, istilah yang digunakan di dalam syariat kita, baik itu syirik, kekufuran, kemunafikan dan lain sebagainya, sampai kemarin adalah pembahasan tentang masalah kemurtadan, murtad, dan kita tambahi pembahasan berkaitan dengan masalah takfir. Baik, dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab yang keempat, berarti bab yang keempat, yaitu aqwalun wa af'alun tunafit tauhida aw tanqusuhu. Itu pada halaman 103, bisa dibuka pada halaman 103. Di sini di dalam bab yang keempat ini penulis memberikan judul, pembahasan yang akan disampaikan dalam bab yang keempat ini adalah tentang aqwalun wa af'alun tunafit tauhid aw tanqusuhu. Itu contoh-contoh dari perkataan-perkataan. Jadi aqwal adalah perkataan-perkataan, wa af'alun perbuatan-perbuatan yang tunafit tauhid, yang bertentangan dengan tauhid.
Maksud dari bertentangan di sini adalah bisa membatalkan tauhid. Artinya ketika perkataan itu diucapkan ataupun perbuatan itu dilakukan, maka tauhid itu bisa batal. Ya. Au tangkusuhu, atau perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Tangkusuhu. Jadi perkara-perkara yang menyimpang dalam syariat itu ada beberapa macam, ada banyak sekali macamnya, ya. Dan itu bertingkat-tingkat penyimpangannya. Ya. Ada yang sampai pada derajat bertentangan dengan aslut tauhid, ini maksudnya bertentangan dengan tauhid secara keseluruhan sehingga bisa membatalkan tauhid, seperti kelompok syirik besar, ya, perkara-perkara yang termasuk syirik besar itu bisa membatalkan apa? Tauhid. Ada juga yang dia sifatnya tidak sampai membatalkan tauhid, jadi di penyimpangan-penyimpangan atau dosa-dosa, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak sampai membatalkan tauhid, tetapi apa? Tangkusuhu, mengurangi kesempurnaan tauhid. Seperti contohnya adalah dosa-dosa besar secara umum, atau kalau kita bicara tentang syirik maka ada syirik kecil. Ada syirik kecil yang apa? Dia tidak sampai membatalkan tauhid tetapi bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, ya. Nah, di sini penulis yaitu Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala akan menyebutkan banyak contoh di antara penyimpangan-penyimpangan ataupun dosa-dosa baik yang membatalkan tauhid atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid, dan itu nanti akan dijelaskan, ya, dalam masing-masing pembahasan yang ada. Pada bab ini beliau akan menyampaikan beberapa pasal, fihi fusulun, ada beberapa pasal. Sampai di sini disebutkan ada 11 pasal, ya, ada 11 pasal. Ini maksudnya sub pembahasan dalam bab ini. Ada di sana iddi'a'u ilmil ghaib fi qira'atil kafi wal finjan wa tanjim ila akhirih, itu mengaku mengetahui perkara ghaib. Ini yang akan kita baca pelajari pada malam hari ini. Ada juga pada pasal yang kedua tentang sihir, perdukunan, ya. Kemudian ada juga pada pasal yang ketiga tentang masalah mempersembahkan kurban, nazar dan lain sebagainya kepada kuburan, ya, nanti akan dibahas. Kemudian ada ta'zimut tamatsil wan nusubi wat tadhkariyat, ini mengagungkan tamatsil, patung-patung, ya. Kemudian juga petilasan-petilasan ataupun peringatan-peringatan, itu termasuk perkara yang ternyata dalam agama kita itu tidak diridhoi, ya, membuat patung, ya, membuat peringatan, ya, dan seterusnya. Kemudian juga akan ada pembahasan nanti pada pasal yang kelima, al-istihza biddin, ya, mengolok-olok agama. Kemudian ada pembahasan yang keenam, pasal yang keenam, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, tentang masalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Kemudian ada juga pembahasan tentang iddi'au haqqi tasyri' wa tahlil wa tahrim, mengaku memiliki hak untuk membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ya. Kemudian ada juga pembahasan al-intima' ilal madzahibil ilhadiyah wal ahzab al-jahiliyah, berafiliasi, atau yang berafiliasi itu bergabung kepada madhab-madhab ilhad, madhab-madhab yang menyimpang seperti ateis dan lain sebagainya, dan kelompok-kelompok jahiliyah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam hal ini. Kemudian an-nadharatul madiyah lil hayah, pandangan materialistis dan terhadap kehidupan dunia ini. Kemudian at-tama'im war-ruqa, pembahasan tentang apa ini? Jimat dan ruqyah. Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah al-halif bi ghairillah wa tawassul wal isti'anah bil makhluqi dunallah. Ini tentang masalah bersumpah dengan selain Allah, kemudian bertawassul dan isti'anah dengan makhluk. Isti'anah yaitu meminta pertolongan kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti adalah contoh-contoh penyimpangan-penyimpangan, ya, dosa-dosa yang banyak merebak di masyarakat kita, yang itu ternyata sebagiannya adalah membatalkan tauhid dan sebagiannya adalah mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ini perlu kita pelajari, ya, perlu kita pelajari, karena tidak mungkin kita itu dalam mentauhidkan Allah taala tidak mengetahui lawannya, ya. Karena seseorang yang ingin melakukan kebaikan, mau tidak mau dia harus mengetahui keburukan, ya. Jika dia tidak mengetahui keburukan,
maka bisa jadi dia tertipu oleh orang-orang yang jahat sehingga dia menganggap sesuatu kebaikan padahal nyatanya adalah apa? Keburukan. Maka seorang yang ingin menyempurnakan tauhidnya, ya, dia harus mau tidak mau harus apa? Mempelajari selain perkara-perkara yang merupakan tauhid, dia juga harus mempelajari perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, ini merupakan kelaziman dalam agama kita. Sebagaimana kita tahu dalam kalimat syahadat kita ada dua rukun, ya, la ilaha illallah. Ada dua rukun di situ. Yang pertama la ilaha, yaitu menafikan, ya, menafikan segala segala peribadahan kepada selain Allah, ya. Dan yang rukun kedua adalah al-itsbat, illallah, menetapkan peribadahan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Artinya tidak cukup kita hanya menyembah Allah, tidak cukup kita sekedar melakukan peribadahan kepada Allah, tetapi mau tidak mau kita harus apa? Meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Nah, disinilah pada poin yang rukun yang pertama, yaitu nafi ini, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Di situ kita dituntut untuk mengetahui perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita memang, ya. Kita harus mengenal keburukan-keburukan, tapi bukan untuk dilakukan, namun untuk ditinggalkan. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menghindarinya. Wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa fi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, khawatirnya dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Nah, kita masuk pada pasal yang pertama, ya, itu perkara di antara perkara yang bertentangan dengan tauhid atau mungkin mengurangi kesempurnaannya, nanti akan dijelaskan secara rinci di sini, yaitu iddi'a'u ilmil ghaibi. Iddi'a'u ilmil ghaib. Iddia' maknanya mengaku, ya, mengklaim. Ilmil ghaib, mengetahui perkara ghaib. Jadi mengklaim, mengaku mengetahui perkara ghaib ini ternyata termasuk perkara yang bertentangan dengan tauhid, ya, bertentangan dengan tauhid. Karena apa? Mengilmui perkara yang ghaib, mengetahui perkara yang ghaib ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan disebutkan ayatnya dari surat An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ini perkara yang ghaib kecuali siapa? Allah Ta'ala saja. Jadi mengetahui perkara ghaib adalah sifat khusus, ya, yang dimiliki oleh Allah. Artinya di sini kita harus mentauhidkan Allah dalam hal ini. Kalau ada orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang ghaib, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Nah, penulis mengatakan iddi'a'u ilmil ghaibi, mengaku mengetahui perkara ghaib, fi qira'atil kaffi, dengan membaca apa ini? Telapak tangan, biasanya garis-garis tangan gitu, ya. Wal finjan, atau membaca semacam, melihat semacam finjan itu semacam baskom. Oh, baskomnya mangkok besar itu yang biasanya diisi air, ya. Kemudian seorang dukun mengucapkan mantra-mantra atau apa gitu kan, terus katanya melihat sesuatu di air yang ada di baskom tersebut. Oh, barangmu hilang, di sini letaknya tuh, gitu kan. Ini wa ghairihima. Nah, ini sekedar sebagai sarana yang mereka gunakan saja. Namun ada lagi yang lain, maka dikatakan di sini wa ghairihima, dan lain sebagainya. Bukan merupakan hal yang bukan merupakan hal yang esensi, bukan merupakan hal yang inti, ya. Itu membaca tangan atau membaca apa? Baskom. Yang inti adalah, yang merupakan hal yang pokok adalah apa? Yaitu iddi'a'u ilmil ghaib, pengakuan tentang perkara yang ghaib ini. Ini yang menjadi hal pokoknya. Mau pakai sarana apa saja, kalau dia mengaku, mengklaim mengetahui perkara ghaib, maka dia termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Pakai sarana apapun, ya. Baik, jelas, ya.
Nah, di sini penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala sebelumnya ingin menjelaskan kepada kita tentang maksud dari al-ghaib. Al-muradu bil ghaib. Yang dimaksud dengan al-ghaib, perkara ghaib itu apa sih? Ya. Simpel saja di sini beliau mengatakan huwa ma ghaba 'anin nasi. Yaitu perkara-perkara yang tidak dijangkau oleh manusia. Ya, tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan indranya. Ma ghaba 'anin nas. Ya, minal umuril mustaqbalati wal madhiyah. Baik itu perkara-perkara masa depan, ya, al mustaqbalah wal madhiyah, ataupun perkara-perkara yang telah lampau. Wa ma la yarawnahu, dan perkara-perkara yang tidak mereka lihat. Ya, jadi perkara ghaib itu ada perkara yang termasuk perkara ghaib ini ada yang berupa apa? Kejadian-kejadian di masa depan. Maka ini termasuk perkara ghaib. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Ya kan? Demikian pula perkara yang ghaib adalah perkara yang telah lampau. Ya, perkara yang telah lampau yang tidak kita lewati. Kalau yang kita lewati tentunya kita mengetahuinya kan. Tapi yang tidak kita lewati, misalnya kita lahir tahun berapa misalkan, tahun 70-an, antum-antum ya yang lebih tua, atau tahun 80-an sebenarnya. Pokoknya misalkan kejadian-kejadian di tahun 1800-an, ya, maka itu termasuk perkara ghaib bukan? Perkara ghaib. Kejadian-kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW bagi kita adalah ghaib. Nah, ghaib. Dan seterusnya. Termasuk juga wa ma la yarawna, perkara-perkara yang tidak mereka lihat, tidak dilihat oleh manusia. Misalnya antum kehilangan suatu barang, ya kan? Entah dicuri, entah ketelisut, pokoknya hilang. Nah, maka posisi barang itu di mana bagi kita adalah apa? Ghaib atau tidak? Ghaib, itu perkara yang ghaib. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkara yang ghaib. Pokoknya intinya segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Dan nanti sebenarnya para ulama itu ketika menjelaskan tentang perkara ghaib ini tidak disebutkan di sini ya, tidak disebutkan oleh Syekh di sini. Mereka menyebutkan perkara ghaib itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada yang disebut dengan al-ghaibul mutlaq, ada yang disebut dengan al-ghaibun nisbi. Ya. Ada yang disebut dengan apa? Al-ghaibul mutlaq, perkara gaib yang mutlak. Artinya apa mutlak ini? Semua makhluk enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu semua makhluk. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kejadian masa depan. Ya. Antum mau tanya ke siapa saja, bahkan sampai pun para malaikat enggak ada yang tahu tentang kejadian yang akan datang. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya ghaib apa? Ghaib mutlak. Ini contoh saja ya, sebagai contoh saja. Yang kedua ghaib apa namanya? Nisbi. Perkara ghaib yang sifatnya relatif. Relatif itu berarti apa? Bagi sebagian orang gaib, tapi bagi sebagian orang yang lain tidak gaib. Contohnya apa? Perkara masa lampau, ya, bagi kita yang tidak mengalaminya gaib, tapi bagi orang yang mengalaminya zaman dahulu tidak gaib. Jelas? Nah, itu nisbi. Ya. Atau barang-barang yang hilang ketelisut kemana, misalkan ada barang yang dicuri, ya, kita nggak tahu barang itu di mana. Bagi kita barang tersebut gaib tidak? Gaib. Tetapi bagi orang yang mencuri, ya nggak gaib. Yang dia yang bawa, gitu kan. Nah, namanya gaib apa? Gaib nisbi. Nah, jadi sebenarnya ada pembagian seperti itu ya, gaib nisbi dan gaib mutlak. Tapi pada intinya perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang tidak dijangkau oleh indera manusia. Ya. Kemudian penulis mengatakan, ini perkara yang penting yang disampaikan oleh penulis. Setelah itu beliau mengatakan, wa qad ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi. Dan Allah Ta'ala ya telah secara khusus mengilmui perkara yang gaib. Maksudnya apa? Perkara gaib itu merupakan kekhususan milik Allah Ta'ala untuk mengilmuinya. Jadi mengilmui perkara yang gaib itu sebenarnya merupakan kekhususan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dinamakan kekhususan berarti tidak ada yang lain yang memilikinya. Jelas? Tidak ada yang lain yang mengetahuinya. Dan tentunya ini yang jelas masuk ke sini adalah perkara gaib yang apa?
mutlak, perkara gaib yang mutlak. Itu jelas hanya Allah Ta'ala yang mengilmuinya, ya, hanya Allah Ta'ala yang mengilmuinya. Adapun perkara gaib yang nisbi, maka sebagian makhluk terkadang memiliki ilmu tentangnya, ya. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu dalam surat An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Rasul, tidak ada yang mengetahui, ya, al-ghaiba, perkara yang ghaib, baik itu siapa saja yang di langit ataupun yang di bumi. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, ya, maka kalimat man di sini adalah isim mausul yang dia berposisi sebagai fa'il dari ya'lam, ya. Tidak ada yang di langit ataupun di bumi mengetahui perkara ghaib. Nah, ghaib di sini adalah maf'ulun bih. Nah, siapa saja yang di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali siapa? Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia itu di atas langit dan bumi, ya. Jadi hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui perkara yang ghaib. Ya, ini dalil ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas di sana ada penafian dan itsbat. Ini ada penafian, ini meniadakan pengetahuan terhadap perkara yang ghaib dari semua yang ada di langit dan di bumi. Enggak ada yang mengetahui perkara yang ghaib, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib. Kemudian ditetapkan di itsbat bahwa yang mengetahui hanyalah siapa? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ghaib, mengetahui perkara yang ghaib adalah kekhususan milik siapa? Allah Ta'ala. Maka dikatakan fala ya'lamul ghaiba illallahu subhanahu wahdah. Maka tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jelas ya? Jelas ini? Maka di sini merupakan perkara yang termasuk tauhid, yaitu kita meyakini perkara ghaib itu hanya diketahui oleh Allah. Ini termasuk tauhid. Sehingga lawannya, yaitu menganggap seseorang mengetahui perkara yang ghaib selain Allah, ada yang mengetahui perkara yang ghaib, maka ini termasuk apa berarti? Termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Sampai sini jelas ya? Nah, lalu kemudian ada tambahan penjelasan di sini, tambahan keterangan. Wa qad yutli'u subhanahu rusulahu ala ma syaa min ghaibihi. Namun terkadang Allah Ta'ala itu menampakkan, Allah Subhanahu menampakkan kepada rasul-rasulnya, ya, ala ma syaa, terhadap apa saja yang Allah kehendaki min ghaibihi, dari perkara ghaibnya. Jadi sebenarnya yang mengetahui perkara gaib hanya satu, yaitu Allah. Baik. Namun terkadang Allah Ta'ala dengan kehendaknya memberitahukan sebagian dari perkara gaib yang Allah ketahui itu kepada siapa? Para rasulnya. Kenapa Allah memberitahukan kepada para rasulnya sebagian perkara gaib ini? Li hikmatin wa maslahatin. Karena adanya satu hikmah dan adanya satu maslahat. Apa hikmah dan maslahatnya? Nanti kita akan ketahui, di antaranya untuk membuktikan bahwasanya Rasul ini adalah utusan Allah. Jadi ketika Rasul itu menyampaikan suatu perkara yang gaib, yang kemudian terjadi sungguhan, ya kan? Misalnya gini, Rasul kita Muhammad SAW memberitakan suatu kejadian yang masa depan, kan gaib ya. Lalu ternyata kok terjadi beneran. Maka apa yang kita peroleh faedahnya dari hal ini? Kita peroleh bahwasanya ternyata ini Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar utusan Allah. Jadi itu sebagai mukjizat. Itu sebagai apa? Mukjizat bagi Rasul tersebut. Ya. Nah, atau ada hikmah yang lain, misalnya Allah Ta'ala mengizinkan atau memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian ataupun perkara-perkara gaib yang akan didapati oleh manusia nanti di surga. Ini kan masih gaib bagi kita. Kenikmatan-kenikmatan surga, kemudian siksaan-siksaan di neraka, gaib kan ini kan? Bagi kita kan saat ini masih gaib. Ya.
tapi diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikannya, dan Allah Ta'ala memberitahukan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan kita merasa takut dari amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Karena ketika kita mengetahui hasil dari ketaatan adalah kenikmatan-kenikmatan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan termotivasi. Dan lawannya sebaliknya, ketika seseorang mengetahui siksaan-siksaan di neraka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan perbuatan maksiat, maka orang akan apa? Takut kepadanya. Maslahat bukan? Maslahat. Ya. Jadi terkadang Allah Ta'ala itu menyampaikan perkara yang gaib kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, yang kemudian rasul itu menyampaikan kepada kita. Nah, dalam hal ini, apakah kita katakan Rasul itu mengetahui perkara yang gaib? Tidak. Tidak kita katakan, oh ternyata Rasul mengetahui perkara yang gaib. Enggak, bukan itu. Rasulullah SAW dan para Rasul yang lain tidak mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja mereka mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala tentang perkara yang gaib. Hakikatnya yang mengetahui perkara gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para rasul itu hanya mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, kemudian menyampaikan kepada kita. Nah, seperti itu. Seperti ketika misalkan antum bisa menyampaikan tentang misalnya nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Antum bisa menyampaikan gitu kan? Apakah antum tahu perkara yang gaib? Tidak, tapi karena antum sudah memiliki ilmu dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Ta'ala tentang hal ini, kan gitu. Jadi antum nggak mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak mengetahui perkara yang gaib, yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Hanya saja kita bisa mengetahui sebagian dari perkara gaib itu karena ada wahyu yang Allah sampaikan melalui Rasul utusannya. Nah, ini dia. Nah, tentang hal ini, tentang bahwasanya Allah Ta'ala terkadang menyampaikan perkara yang gaib kepada para rasulnya, disebutkan dalam surat Al-Jin, ya, dalilnya ini tentang hal tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaib, dialah Allah Ta'ala yang mengetahui perkara ghaib. Jadi hanya Allah yang mengetahui perkara ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak akan menampakkan kepada seorang pun tentang perkara ghaibnya. Jadi Allah tidak akan memberitahukan tentang perkara ghaib kepada seorang pun, illa, kecuali manirtadha mir rasul, kecuali rasul yang pasti Allah ridhoi, ya, kecuali rasul yang pasti Allah ridhoi. Maka Allah Ta'ala terkadang memberikan informasi tentang perkara gaib tersebut karena hikmah dan maslahat sebagaimana yang tadi diterangkan. Jelas? Nah, maka kalau perkara gaib itu yang mengetahui hanya Allah Ta'ala saja, dan Allah tidaklah memberitahukan perkara gaib itu kecuali kepada para rasulnya, seandainya ada seseorang yang mengaku atau menyampaikan perkara gaib, sedangkan dia tentunya bukan Allah, ya, bukan Allah, dan dia juga bukan utusan Allah, apa yang bisa kita respon darinya? Kita respon bahwasanya dia adalah orang yang dusta. Jelas, gak usah ragu-ragu. Dia bukan Allah, dia manusia kan? Dia manusia. Dan dia bukan utusan Allah yang mendapatkan informasi tentang perkara gaib dari Allah. Kok dia menyatakan mengetahui perkara yang gaib? Barangmu ada di sana. Oh, nanti akan terjadi hari kiamat pada tanggal sekian sekian sekian. Maka respon kita harus satu, yaitu apa? Mendustakannya. Jangan percaya. Ya, jangan percaya terhadap omongan orang tersebut. Karena dia bukan Allah yang mengetahui perkara gaib, bukan pula utusan Allah yang mendapatkan informasi tentang hal gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lanjut di sini penulis mengatakan, ay la yutli'u ala syai'in minal ghaibi illa man istafahu li risalatihi. Ini Allah Ta'ala tidak akan menampakkan kepada sedikit pun tentang perkara gaib kecuali kepada orang yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya. Fayuzhiruhu ala ma yasha'u minal ghaib, maka Allah Ta'ala menampakkan kepada Rasul tersebut perkara gaib yang Allah kehendaki, seperti misalnya tadi tentang tanda-tanda hari kiamat, atau mungkin kejadian-kejadian di alam kubur, itu kan gaib, ya kan? Adanya fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, ini kan gaib aslinya, ya.
tapi bisa disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diinformasikan oleh Allah tabaraka taala. Li'annahu yustadallu ala nubuwwati bil mu'jizat. Nah, kenapa Allah taala menyampaikan sebagian perkara ghaib kepada rasulnya ini? Nah, ini alasannya. Karena li'annahu yustadallu ala nubuwwati bil mu'jizat. Karena untuk membuktikan dia itu sebagai nabi, dia itu sebagai seorang nabi, dibutuhkan adanya apa? Mukjizat. Dibutuhkan adanya mukjizat. Ya. Jadi antum tahu sendiri bahwasanya para rasul yang Allah utus itu, mereka itu ketika datang kepada kaumnya, mereka menyatakan saya adalah utusan Allah. Betul? Kan gitu. Dan kemudian ketika rasul ini menyatakan saya adalah utusan Allah, maka orang-orang pun akan menilai, ini benar-benar atau bukan ya? Benar utusan Allah atau bukan ya? Betul kan gitu kan? Maka apa yang dibutuhkan oleh rasul ini agar orang itu percaya dia betul-betul utusan Allah? Dibutuhkan mukjizat. Maka banyak sekali mukjizat. Seperti diantaranya mukjizat Nabi Musa ada apa? Tongkat yang benar-benar jadi ular, ya kan? Kalau zaman dahulu ya, pokoknya intinya tukang sihir itu yang ada di zaman Nabi Musa dahulu itu, mereka melakukan sesuatu yang mirip seperti Nabi Musa, tapi sebenarnya beda. Mereka bisa melemparkan tongkat, melemparkan tali, kemudian orang yang memandangnya itu bisa melihat, oh seakan-akan itu ular. Seakan-akan itu ular. Dilemparkan tongkat mereka, tali mereka, orang-orang akan takut, ada ular, kan gitu kan. Tapi sesungguhnya apa? Mereka tidak mengubah tongkat dan tali tersebut menjadi ular. Tukang sihir ini hanya menyihir pandangan mata manusia, sehingga mengkhayalkan yang dilempar itu adalah apa? Berubah menjadi ular. Nah, ketika Nabi Musa diutus Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala memberikan mukjizat berupa tongkat yang ketika dilempar, tongkat itu bukan hanya menyihir pandangan mata, tetapi betul-betul tongkat itu apa? Menjadi ular sungguhan. Buktinya ular itu bisa memakan apa yang dilempar oleh para tukang sihir tadi. Sehingga ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya di hadapan para tukang sihir ini, tukang sihir itu mengetahui gak mungkin ini perbuatan manusia ataupun jin. Gak mungkin ini merupakan sihir. Gak ada yang bisa mengubah tongkat menjadi ular sungguhan kecuali siapa? Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Sehingga tukang sihir itu percaya adanya mukjizat ini, kan gitu. Nah, jadi para nabi, para utusan Allah Ta'ala itu, mereka ketika diutus oleh Allah Ta'ala menyatakan diri sebagai utusan Allah, dan mereka membutuhkan mukjizat sebagai penguat dan bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Maka mukjizat itu ya, allati minha, diantaranya adalah apa? Al-ikhbaru 'anil ghaibil ladzi yutli'uhu Allahu 'alaihi. Di antara mukjizat tersebut adalah Rasul itu mengabarkan sesuatu perkara yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Nah ini, jadi Allah Ta'ala terkadang memberitahukan, menginformasikan perkara yang gaib kepada para Rasulnya dalam rangka sebagai apa? Mukjizat. Sebagai mukjizat, sehingga membuktikan bahwasanya Rasul ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contohnya sangat banyak ya, terkait dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya jelas sangat banyak sekali ketika Rasulullah SAW menyampaikan beberapa perkara-perkara yang belum kejadian, kemudian ternyata kejadian sungguhan, ya seperti dalam contoh hadis tentang iftiraqul ummah, ya beliau menyampaikan bahwasanya umat terdahulu terpecah menjadi 72 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, Yahudi menjadi 70, Nasrani 71 golongan, Yahudi menjadi 72 golongan. Belum kemudian mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Bilangan 73 bukan harus segitu, tapi ini hanya menunjukkan apa? Banyak. Terpecah menjadi banyak golongan. Itu maksudnya, ya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika itu belum ada perpecahan kaum muslimin. Nah, baru ada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, belum terpecah. Tapi beliau sudah menyatakan demikian. Perkara gaib bukan ini. Perkara gaib. Terjadi enggak? Terjadi sungguhan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kabar gaib yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Ta'ala, menunjukkan beliau adalah betul-betul Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi terkait dengan tanda-tanda hari kiamat,
yang itu zaman dahulu juga belum terjadi, kemudian terjadi di kemudian hari, ya, maka itu juga termasuk pengabaran tentang perkara yang gaib yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Nah, wa hadza ya'ummur rasul al malakiyyah wal bashariyah, dan ini yakni tentang Allah taala memberitahukan perkara gaib kepada utusannya, ya'ummu mencakup, ya, ar-rasul al-malakiyah wal basyari, mencakup rasul dari kalangan malaikat dan juga rasul dari kalangan manusia. Karena yang namanya rasul utusan Allah taala itu ada dua, ya. Ada yang dari kalangan manusia dan ada yang dari kalangan para malaikat, ya. Mereka para rasul Allah, utusan Allah tabaraka wa taala. Maka sebagian manusia, yaitu para rasul ini maksudnya, diberitahu informasi tentang perkara yang gaib, demikian pula sebagian malaikat diberitahu informasi tentang perkara yang gaib, sebagian, ya, sebagian perkara yang gaib. Wala yutli'u ghairahuma, dan Allah tidaklah memberitahukan kepada selain keduanya, yaitu selain apa? Utusan Allah dari malaikat dan selain utusan Allah dari manusia, selain nabi dan rasul dan selain para malaikat, intinya gitu. Li dalilil hasr, karena dalilnya itu bersifat membatasi. Dalil yang mana maksudnya? Dalil yang di atas ini, yang dari surat Al-Jin. La yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul, ya. Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun, ya, kecuali kepada rasul yang dia ridhoi, ya. Jadi ada pembatasan. Tidak ada informasi gaib yang Allah berikan kepada selain malaikat dan rasulnya, ya. Baik. Faman idda'a ilmal ghaibi bi ayyi wasilatin minal wasaili ghaira man istathnahu Allah min rusulihi fahuwa kadzibun kafirun. Nah, ini penting nih. Maka barang siapa idda'a ilmal ghaib, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya, bi ayyi wasilatin minal wasail, dengan sarana apapun, baik itu dengan melihat apa? Garis-garis tangan, atau dengan melihat baskom, atau dengan melihat bola kaca, ya kan? Kalau dalam film-film kan bisa pakai bola kaca. Terus apa lagi? Dengan melihat bintang, ya, atau dengan melihat kerikil, rommel, sehingga orangnya dikatakan romal, tukang ramal, ya. Atau ya ahli nujum, ya, yang melihat bintang-bintang itu dan lain sebagainya. Pokoknya dengan sarana apa saja, pokoknya dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, ghairu man istathnahu Allah min rusulihi, selain dari yang Allah kecualikan, yaitu para rasulnya, ya. Kalau para rasulnya jelas, para nabi dan rasul menyampaikan perkara yang gaib, jelas, ya, itu adalah informasi dari siapa? Allah taala. Nah, kalau selain para nabi dan rasul, selain para malaikat, kok ada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau menyampaikan perkara yang gaib, maka kita katakan fahuwa kadzibun kafirun, maka orang tersebut adalah dusta dan telah kafir. Dusta karena apa? Ya, dia cuma mereka-reka saja, ya, cuma menerka-nerka, ya, tidak mengetahui sesungguhnya tentang perkara yang gaib tersebut, ya, maka dia dusta dan dia kafir. Kenapa? Karena telah mengambil satu sifat yang merupakan kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Fahuwa kadzibun kafir. Sawa'un idda'a dzalika biwasitati qira'atil kaffi awil finjani awil kihanati awil sihri awil tanjimi aw ghairi dzalik. Sama saja apakah dia mengklaim hal itu dengan sarana membaca telapak tangan, atau dengan membaca baskom, atau dengan sarana perdukunan, atau dengan sihir, atau dengan tanjim. Tanjim itu ilmu nujum, ya, dengan mempelajari bintang-bintang, letak bintang-bintang ini. Ada bintang yang kita kenal biasanya itu di surat kabar itu ada sebutan nama-nama apa? Apa itu namanya itu? Horoskop, ya. Apa itu bintang Taurus, ya kan, Cancer, Virgo dan lain sebagainya, dipelajari. Kemudian dia mengatakan, oh, kalau kamu lahirnya tanggal sekian, maka nanti kamu di waktu ini akan mendapatkan rezeki nomplok, misalkan begitu. Ini semua adalah dusta. Ini semua adalah dusta. Au ghairi dzalik, atau yang lain sebagainya dengan sarana apapun, semuanya adalah apa? Dusta. Jelas, ya? Nah, jadi nggak boleh dipercaya.
Maka ketika antum buka surat kabar, majalah kok ada macam itu, tinggalkan saja. Jangan coba-coba untuk ikut membacanya, ya. Jangan coba-coba untuk ikut membacanya. Nah, udah adzan tuh ya. Lanjut gak? Masih panjang nih Mas, satu halaman. Bentar. Nah, taib. Kita tambahkan sedikit sampai pada perkataan Ibnu Taimiyah insyaallah. Taib. Wa hadha alladhi yahsulu min ba'dil musya'widhin wad dajjalin. Dan apa yang terjadi dari sebagian tukang sihir dan para pendusta, ini tadi yang maksudnya para dukun disebut sebagai apa? Musya'widhin dan dajjalin. Dikatakan sebagai musya'widhin, penipu ya, ataupun tukang sihir, penipu, dajjalin, para pendusta. Yang terjadi pada mereka ini minal ikhbari an makanil asya'il mafqudah, yaitu berupa apa? Mengabarkan tentang tempat barang-barang yang hilang. Jadi kadang ada orang yang kehilangan barang ya, tidak ke polisi ya, tapi kemana? Ke orang pinter, tanya ke mbah, ini saya kehilangan apa misalnya sepeda motor, kira-kira di mana ya gitu kan. Nah, jadi mbahnya itu disuruh apa? Nyari tahu tentang sepeda motornya itu ya, padahal dia ya manusia biasa ya, nggak tahu tentang perkara yang gaib ya. Wal asya'il ghaibah, atau perkara-perkara yang hilang ya, perkara-perkara yang gaib, misalnya tentang apa ya, perkara yang gaib itu rezeki ya kan, jodoh dan lain sebagainya. Wa an asbabi ba'dil amrad, atau mungkin bertanya tentang apa, sebab-sebab penyakit yang ada. Orang sakit tidak bawa ke rumah sakit, tapi kemana? Ke dukun, tanya, "Mbah ini saya sakitnya apa ya?" gitu. Kok kayak gini terus gitu kan. Nah, ini hati-hati. Baik, fayaqulun, maka para dukun itu mengatakan fulanun amila laka kadza wa kadza. Oh, si fulan telah melakukan terhadap kamu demikian-demikian. Jadi antum lihat seperti ini apa ya? Dukun itu malah membuat permusuhan antara manusia. Ya. Jadi ada datang orang yang sakit kepada dukun, ya, kemudian dukunnya itu mengatakan, "Oh, kamu itu disihir nih. Yang menyihir kamu itu dukun sana atas perintah temanmu itu." Nah, ya kan? Akhirnya apa? Dia dengan temannya yang awalnya itu saling bersahabat, gara-gara dia pergi ke dukun akhirnya apa? Saling membenci, kan gitu ya? Ya. Fulanun amila laka kadza wa kadza. Fulan telah melakukan kepadamu demikian dan demikian, famaritta bisababihi, sehingga kamu pun menjadi sakit. Nah, maka dikatakan oleh penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, apa yang terjadi seperti ini, innama hadza listikhdamil jinni wasyayatin. Perhatikan, sesungguhnya ini hakikatnya adalah apa? Mereka meminta bantuan kepada jin dan syayatin. Ya. Jadi para dukun itu ketika mereka mengklaim mengetahui perkara yang gaib, baik perkara yang gaib terkait dengan barang yang hilang ataupun nasib-nasib seseorang, ataupun terkait dengan penyakit-penyakit yang dia nggak tahu sebabnya itu apa, ya kan? Maka para dukun itu ketika melakukan praktek perdukunannya itu dan menyampaikan perkara-perkara yang gaib itu, sesungguhnya mereka itu mendapatkan bantuan dari siapa? Jin dan syayatin, jin dan setan-setan. Nah, lalu mereka bagaimana? Wa yuzhiruna linnas anna hadza yahsulu lahum an tariqi amali hadhil asya. Lalu mereka menampakkan kepada manusia bahwasanya hal ini terjadi pada mereka dengan metode perkara-perkara tadi. Maksudnya apa? Ini dimaksud ini dengan melihat telapak tangan. Jadi dukun itu seakan-akan saya itu bisa mengetahui perkara gaib dari telapak tanganmu ini, gitu kan? Nasibmu dari telapak tanganmu ini gini, gitu kan? Atau melihat dengan apa tadi? Baskom yang diisi air kemudian dikasih bunga-bunga. Ini barang yang hilang ada di sini. Katanya dengan melihat pakai sarana-sarana itu. Padahal sesungguhnya itu sarana-sarana hanya sekedar kamuflase. Ya, kedustaan saja. Sesungguhnya apa? Dukun ini sudah memiliki kerjasama dengan para syaitan dan jin, ya, yang menipu, ya, yang menipu. Nah, oleh karena itulah kadang-kadang dukun itu apa yang disampaikan kadang benar, ya enggak? Kenapa? Karena jin itu kan
makhluk yang ghaib, tidak kelihatan oleh kita. Dan jin itu bisa menelusuri kemana-mana. Misalkan ada barang yang hilang gitu ya, kita nggak tahu ya, ternyata ada di satu tempat. Nah, jin ini bisa berkelana mencari-cari sehingga dia tahu di sana, sehingga kemudian jin itu memberitahukan kepada dukun temannya itu, menyampaikan tentang perkara yang hilang atau barang yang hilang tadi, sehingga orang menganggap si dukun tahu perkara yang gaib, padahal dia dapat bantuan dari siapa? Jin dan syaitan. Nah, ini akal-akalan mereka yang saya maksud adalah dukun dan jin dan syaitan ini ya. Kemudian menipu manusia bahwasanya mereka itu bisa melakukan itu gara-gara melihat apa? Telapak tangan. Enggak, bukan itu. Bukan karena telapak tangannya. Telapak tangan kita itu semuanya, hampir semuanya mirip-mirip saja gitu ya. Enggak ada kaitannya dengan nasib-nasib kita. Tidak ada sama sekali. Tapi ini mereka dari apa? Dari kong kali kong sama jin dan syaitan. Nah, maka ketika mereka menampakkan kepada manusia, saya bisa meramal kamu dengan cara ini, cara itu, hadza min babil khida'i wa talbis. Ini hanya sekedar apa? Tipuan yang mereka lakukan, membuat kerancuan kepada manusia sehingga manusia menganggap, oh dukun ini benar-benar memiliki kepiawaian dalam apa namanya? Ilmu gaib ya, padahal itu adalah palsu belaka ya. Baik, sampai sini dulu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada penjelasan lebih lanjut ya. Nanti akan ada nukilan dari perkataan Ibnu Taimiyah dan juga akan ada tambahan penjelasan dari Syekh Hafizahullah taala tentang masalah ini. Untuk malam ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, memberikan taufik untuk mengamalkan ilmu kita sehingga menjadi amal yang soleh. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.